Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi di hari Kamis 5 November 2020 ini dengan Bu Novi di materi matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan, kemudian pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, sekarang kita satukan antara penjumlahan dan pengurangan tersebut. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, Bu Novi ingin mengajak kalian untuk melihat kembali hasil kerja yang sudah kalian kerjakan di hari Selasa tanggal 3 November kemarin. Silahkan sekarang kalian ambil buku tulis matematika kalian buka hasil pekerjaan kalian, sambil kalian simak penjelasan dari Bu Novi. Semoga penjelasan dari Bu Novi ini membuat kalian menjadi lebih paham. Nomor 1, 3 dikurangi 2 per 5. 3 itu merupakan bilangan bulat, 2 per 5 itu merupakan pecahan biasa. Seperti yang sudah Bu Novi sampaikan kemarin, bahwa bilangan bulat itu bisa diubah menjadi berapapun. Asalkan hasil pembagiannya menunjukkan bilangan bulat yang sama. Contohnya ini 3. Nah, karena di pecahan biasa yang menjadi pengurangnya ini tidak ada bilangan bulatnya, maka kita ubah dulu bilangan bulatnya ini menjadi pecahan campuran. Jangan semuanya diubah menjadi pecahan biasa. Jadi 3 itu sama artinya dengan 2 ditambah 1. Nah, 1 ini yang akan kita ubah menjadi pecahan biasa. 2-nya tetap, ditambah, kita lihat pengurangnya. Pengurangnya penyebutnya 5, maka kita ubah 1 itu menjadi pecahan biasa yang berpenyebut 5. Mengapa 5? Agar penyebutnya sudah sama, langsung sama. Sehingga nanti kita tidak perlu menyamakan penyebut. Nah, ini sama saja tidak gitu. Berapa dibagi 5 hasilnya 1. Ini bilangan bulatnya kan 1 tadi. Maka isinya adalah 5. Begitu. Karena 5 dibagi 5 hasilnya 1. Maka 3 itu bisa diubah menjadi pecahan campuran 2, 5 per 5 gitu. Nah, maka ini Bu Novi tulis ulang soalnya menjadi 2, 5 per 5 dikurangi 2 per 5. Pengurangnya ini tidak ada bilangan bulat, maka bilangan bulat 2 ini utuh. Kita tulis 2. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan pembilangnya. 5 kurangi 2 hasilnya 3 per penyebutnya tetap 5. Selesai. Mudah kan anak-anak? Ya, asal kalian tahu prinsipnya, maka sebenarnya soal ini tuh mudah. Sebentar ya anak-anak. Ini A. Kemudian kita lanjut ke B. Nah, B. 6 dikurangi 1 3 per 5. Sama seperti nomor 1 tadi. Jadi, atau nomor A tadi. Jadi, 6 ini jangan semuanya diubah jadi pecahan biasa. Tapi diubah menjadi pecahan campuran. 6 itu sama dengan 5 ditambah 1. Apa harus 5 ditambah 1? Tidak. Kalian boleh menjadikan 6 itu penjumlahan 4 ditambah 2 juga boleh. Berarti yang mau kalian ubah jadi pecahan biasa
itu adalah 2. Jadi kalau misalnya ini 4 ditambah 2, itu kan juga sama dengan 6, maka nanti yang diubah jadi pecahan biasa itu adalah 2, gitu. Jadi tidak harus 5 ditambah 1. 5-nya tetap, biarkan dia menjadi bilangan bulat. Satunya kita ubah menjadi pecahan biasa. Lihat penyebut pengurang. Penyebutnya 5, maka kita ubah 1 menjadi pecahan biasa berpenyebut 5. Maka ini 5 lagi sama seperti tadi. Sehingga 6 itu bisa ditulis menjadi 5, 5 per 5. Begitu. Nah, ini berarti bisa Bu Novi tulis menjadi seperti berikut. 5 per 5 dikurangi 1, 3 per 5. Nah, kalau begini, bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, pecahan dikurangi pecahan. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Karena ini sudah sama penyebutnya, maka tinggal dikurangkan pembilangnya. 5 kurangi 3, 2 per 5. Selesai. Lanjut yang C. 4, 2 per 3 dikurangi 2 per 5. Nah, pengurangnya ini tidak ada bilangan bulat, maka kita tulis bilangan bulatnya dulu. Kemudian, karena ini berbeda penyebut, maka kita samakan terlebih dahulu. Ingat, menyamakan penyebut menggunakan KPK. Nanti akan ketemu KPK 3 dan 5 itu adalah 15. K4 penyebutnya harus jadi 15, dikurangi penyebutnya harus jadi 15 lagi. 3 bisa jadi 15 itu jika dikali 5. Maka pembilangnya ini juga harus dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya 10. Lakukan hal yang sama untuk pecahan kedua. 5 bisa jadi 15 itu dikali 3. Nah, pembilangnya ini juga harus dikali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Sama dengan 4, 10 kurangi 6, hasilnya 4 per 15. Selesai. Semoga bisa membuat kalian menjadi lebih paham. D. Sekarang kita akan masuk ke soal keempat. 3, 2 per 3 dikurangi 2 per 5. Sama seperti tadi, ini kebetulan penyebutnya 3 dan 5 lagi, maka tidak perlu mencari KPK lagi. Bilangan bulatnya Bu Novi tulis terlebih dahulu. 15 kurangi 15. 3 bisa jadi 15, sama seperti tadi, itu kali 5. Maka pembilangnya juga harus dikali 5. 2 kali 5 hasilnya 10. 5 bisa jadi 15, itu dikali 3. Maka pembilangnya juga harus dikali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Maka hasilnya 3, bilangan bulatnya tetap 10 kurangi 6, 4 per 15. Semoga bisa membuat kalian menjadi lebih paham ya anak-anak. Nah, lanjut ke ke nomor berikutnya yaitu E. 1, soal nomor 5. 1, 3 per 7 dikurangi 1 per 5. Sama seperti di nomor sebelumnya. Kita cari dulu KPK dari penyebut 7 dan 5. Nanti akan ketemu KPK-nya 35. Kita tulis bilangan bulatnya. Kemudian ini penyebutnya harus jadi 35. Pecahan kedua juga berpenyebut 35.
Dari 7 bisa jadi 35 jika dikali 5. Maka pembilangnya juga harus dikali 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Dari 5 bisa jadi 35 jika dikali 7. 1 dikali 7 hasilnya 7. Bilangan bulatnya tetap 15 dikurangi 7 hasilnya 8 per 35. Selesai. Lanjut yang F. Sebenarnya pada prinsipnya hampir sama ya anak-anak. Semoga pembahasan Bu Novi kali ini membuat kalian menjadi lebih paham. Kita cari dulu KPK dari penyebut. Atau KPK dari 5 dan 7. Karena sama seperti tadi, langsung Bu Novi tuliskan 35. Kita tulis dulu bilangan bulatnya. 3, ini penyebutnya harus jadi 35, dikurangi bilangan bulatnya 2, penyebutnya juga harus jadi 35. Dari 5 bisa jadi 35 itu dikali 7. Maka pembilangnya juga harus dikali 7. Hasilnya 21. Dari 7 bisa jadi 35 itu dikali 5. Maka pembilangnya juga harus dikali 5. 2 kali 5 hasilnya 10. Nah, pembilang dikurangi pembilang, kemudian bilangan bulat dikurangi bilangan bulat. Bilangan bulatnya 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Pembilang 21 dikurangi 10 hasilnya 11. Penyebutnya tetap tidak berkurang dan tidak berubah. Selesai. Kita lanjut ke G. 8 1/5 dikurangi 32 per 3. Sama seperti nomor sebelumnya. Kita cari dulu KPK dari 5 dan 3. Akan ketemu 15. Bilangan bulat kita tulis dulu. Penyebutnya jadi 15 dikurangi bilangan bulatnya 3. Penyebutnya harus jadi 15. Dari 5 bisa jadi 15 jika dikali 3. Maka pembilangnya juga harus dikali 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Dari 3 bisa jadi 15 jika dikali 5. Maka pembilangnya juga harus dikali 5. 2 kali 5 hasilnya 10. Nah, kita lihat. Pembilang ini 3 dikurangi pembilang 10 tidak bisa. Maka bilangan bulat 8 ini yang 1 diubah jadi 8 itu dibuat menjadi 7 ditambah 1. Satunya, 7-nya tetap, satunya diubah jadi pecahan biasa. Lihat penyebutnya di sini penyebutnya 15. Maka dibuat pecahan biasa dengan penyebut 15. Karena di sini 1, maka pembilangnya sama dengan penyebut. Sehingga 8-nya itu jadi 7, 15 per 15. Novi tulis ulang, 8 itu menjadi 7, 15 per 15, ditambah pecahan biasa yang ini, 3 per 15, dikurangi 3, 10 per 15. Bu Novi hitung dulu ini, maka menjadi 7, 15 ditambah 3 hasilnya 18 per 15, tetap penyebutnya, dikurangi 3, 10 per 15.
Nah, 7 di bilangan bulat 7 dikurangi bilangan bulat 3 hasilnya 4. Kemudian pecahannya pembilang 18 dikurangi 10 hasilnya 8. Penyebutnya tetap 15. Oke, kita lanjut ke H. 5 per 12 dikurangi 2, 1/3. Kita cari dulu KPK dari penyebut pecahan. KPK dari 12 dan 3 nanti akan ketemu 12. Bilangan bulatnya kita tulis dulu. Per 12 dikurangi bilangan bulat 2 per 12. Dari 12 jadi 12 itu berarti tetap artinya dikali 1. Kemudian ini dikali 1 juga, 5 dikali 1 hasilnya 5. Dari 3 jadi 12 hasilnya. Dari 3 jadi 12 itu hasil dari perkalian 3 kali 4. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. 1 kali 4 hasilnya 4. Sama dengan bilangan bulat 5 dikurangi bilangan bulat 2 hasilnya 3. 5 dikurangi 4 hasilnya 1 per 12. Selesai. Lanjut ke I. Yang I 3/4 dikurangi 1, 5/6. Kita cari KPK dari penyebut dulu, penyebutnya 4 dan 6 akan ketemu KPK-nya 12. Bilangan bulat 3, penyebutnya jadi 12 dikurangi 1, penyebutnya harus jadi 12. Dari 4 bisa jadi 12, itu dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Dari 6 bisa jadi 12, itu dikali 2. Maka ini juga harus dikali 2, 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, lihat pembilangnya. 9 dikurangi 10 tidak bisa, maka bilangan bulat 3 itu kita ubah jadi pecahan campuran. Awalnya menjadi 2 ditambah 1, sama dengan 2 ditambah, satunya diubah jadi pecahan biasa. Penyebutnya 12, maka pembilangnya juga sama 12. Maka 3 itu bisa ditulis menjadi 2, 12 per 12. Kita tuliskan di sini. 2, 12 per 12 ditambah 9 per 12 dikurangi 1, 10 per 12. Sama dengan, saya cari hasilnya ini dulu, 2 tetap, 12 tambah 9, 21 per 12 dikurangi 1, 10 per 12. Sama dengan bilangan bulat 2 dikurangi bilangan bulat 1 hasilnya 1, 21 dikurangi 10 hasilnya 11, penyebutnya tetap. Lanjut, C, nomor terakhir soal yang sudah kalian kerjakan di hari Selasa kemarin. Kita cari dulu KPK dari penyebut 4 dan 5. Akan ditemukan KPK-nya 20. Kita samakan penyebutnya. 10 ini jadi per 20 dikurangi 1 per 20. Maaf ya. Dari 4 jadi 20 itu kali 5. Maka ini pembilangnya juga dikali 5, 3 kali 5 hasilnya 15. Dari 5 jadi 20, itu bisa dengan dikalikan 4. Maka pembilangnya dikalikan 4. 2 kali 4 hasilnya 8. Bilangan bulat 10 dikurangi 1 hasilnya 9. Pembilang 15 dikurangi 8 hasilnya 7. Per 10 penyebutnya tetap. Selesai. Nah, itu tadi pembahasan tugas yang sudah kalian kerjakan di hari Selasa kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Ada beberapa hal yang ingin Bu Novi sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, proses pengerjaan sama seperti
penjumlahan dan pengurangan yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Tetapi dalam soal ini atau dalam materi ini operasi hitungnya ada dua. Kalau kemarin hanya satu, penjumlahan saja atau pengurangan saja. Sekarang digabung, penjumlahan dan pengurangan. Bisa jadi yang di depan penjumlahan, bisa jadi yang di depan itu adalah pengurangan. Urutan pengerjaan mulai dari sebelah kiri. Kiri itu sebelah sini. Kiri atau mulai dari depan. Bu Novi masuk ke contoh. 2, 3/4 dikurangi 1, 2/5 ditambah 1/4. Nah, karena ini ada 3 bilangan yang dioperasikan, sedangkan penyebutnya itu berbeda, maka lebih singkat atau lebih mudah, lebih cepat jika kita cari terlebih dahulu KPK dari ketiga penyebut ini. Jadi penyebutnya 4, 5, 4. Kebetulan dua penyebutnya itu sama, maka kita cari KPK-nya dulu 4 dan 5. Jika ini beda, maka KPK dari 4, 5, dan ini bilangan penyebut yang ketiga. KPK dari 4 dan 5 nanti akan ketemu 20. Maka kita ubah 3 pecahan ini, penyebutnya menjadi 20 terlebih dahulu. Bilangan bulat 2, penyebutnya jadi 20, dikurangi bilangan bulat 1, penyebutnya jadi 20 juga, ditambah penyebutnya jadi 20 juga. Dari 5 jadi 20 itu dikali, dari 4 ya, dari 4 jadi 20 itu dikali 5, maka pembilangnya ini juga harus dikali 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Dari 5 jadi 20 itu dikali 4. Maka pembilangnya juga harus dikali 4. 2 kali 4 hasilnya 8. Dari 4 ini sama dengan pecahan pertama, ini dikali 5. Maka ini juga harus dikali 5. Ingat urutannya, pecahan pertama ini, pecahan kedua ini, pecahan ketiga ini. Jangan merubah urutan. Mengapa? Karena bisa jadi nanti kalian salah. Bu Novi hitung dulu kedua pecahan ini. Bilangan bulat 2 dikurangi bilangan bulat 1, hasilnya 1. Pembilang 15 dikurangi 8, hasilnya 7/20. Kemudian ditambah dengan 5/20. Hasil akhirnya adalah 1, 12/20. Nah, sampai di sini belum selesai. Kita sederhanakan pecahan 12 dan 20 itu dengan cara mencari FPB. FPB dari 12 dan 20 akan ketemu 4. Maka pembilangnya dibagi 4, penyebutnya juga harus dibagi 4. Bilangan bulatnya tetap 12 bagi 4, 3, 20 bagi 4, 5. Selesai. Sampai di titik ini baru selesai. Kalau kalian baru sampai di 1, 12/20 itu bukan salah, tapi belum selesai. Contoh yang kedua. 2, 2/3 ditambah 1/2 dikurangi 1, 3/5. Nah, kalau ini ketiga penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK dari 3, 2, dan 5. Caranya sama seperti mencari KPK dua bilangan, tapi yang ini bilangan yang dibagi itu adalah 3. Ada 3 bilangan yang dibagi. Bu Novi mulai dengan bilangan prima 3. Ini hasilnya 1, ini tetap, yang ini tetap juga. Berikutnya 2, ini tetap 1, ini 1, ini tetap 5. Bu Novi bagi dengan 5, 1, 1, 1. Maka KPK dari 2, 3, dan 5 yaitu 3 dikali 2 dikali 5. Hasilnya, maaf ya, 2 kali 5, 10, 10 kali 3 hasilnya 30. Maka ketiga pecahan penyebutnya kita ubah jadi 30.
ditambah, ini juga 30, dikurangi 1 bilangan bulatnya 30. Dari 3 jadi 30 itu kali 10. Maka pembilangnya juga harus dikali 10. 2 kali 10 hasilnya 20. Dari 2 jadi 30 itu dikali 15. Maka satunya ini juga harus dikali 15. 1 kali 15 hasilnya 15. Dari 5 jadi 30 itu kali 6. Maka pembilangnya juga harus dikali 6. 3 kali 6 hasilnya 18. Bu Novi hitung ini terlebih dahulu. Bilangan bulatnya tetap 20 tambah 15, 35 per 30. Dikurangi 1, 18 per 30. Sama dengan bilangan bulat kurangi bilangan bulat hasilnya 1. 35 dikurangi 18 hasilnya 17 per 30. Karena ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka selesai sampai di sini. Mengapa tidak bisa disederhanakan? Karena FVP-nya 1. Gitu. Contoh terakhir. 5 1 per 5 dikurangi 3 1 per 3 ditambah 1 1 per 4. Kita cari dulu KPK dari 5, 3, dan 4. Caranya seperti yang tadi. Akan ketemu KPK-nya adalah 60. Bu Novi singkat biar lebih cepat. Maka ini kita buat penyebutnya menjadi 60. Ini 5 bisa jadi 60 itu kali 12. Maka pembilangnya juga harus dikali 12. 1 kali 12 hasilnya 12. 3 bisa jadi 60 itu kali 20. Maka pembilangnya juga harus dikali 20. 1 kali 20 hasilnya 20. 4 bisa jadi 60 itu dikali 15. Maka pembilangnya juga harus dikali 15. 1 kali 15 hasilnya 15. Nah, kita lihat pembilangnya. 12 kurangi 20 itu tidak bisa. Maka ini Bu Novi pecah jadi 4, 60 per 60 ditambah 12 per 60 dikurangi 3, 20 per 60 ditambah 1, 15 per 60. Bu Novi hitung dulu. Bilangan bulatnya 4, 60 tambah 12, 72 per 60 dikurangi 3, 20 per 60 ditambah 1, 15 per 60. 4 dikurangi 3, hasilnya 1, 72 kurangi 20, 52 per 60 ditambah 1, 15 per 60. Sama dengan 2, 67 per 60. Lihat pembilangnya. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Maka kita bagi 67 dibagi 60 itu dapat 1. Padahal ini bilangan bulatnya sudah ada 2. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. Sisa 7 per 60. Selesai. Nah, itu tadi penjelasannya. Semoga bisa kalian terima dan kalian pahami. Tugas kalian hari ini, silahkan kalian buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 329. Kerjakan soal ayo berlatih bagian penjumlahan dan pengurangan pecahan nomor A sampai dengan E. A sampai dengan E artinya A, B, C, D, dan E yang kalian kerjakan. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi anak-anak.